Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana mewujudkan atau membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, tip yang pertama adalah kita awali dengan niat yang benar di dalam pernikahan, yaitu niat kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian tip yang kedua, dalam memilih pasangan istri ataupun suami, kita perhatikan 4 hal. Yang pertama, agamanya, kemudian nasabnya, kemudian kecantikannya ataupun ketampanannya, yang keempat adalah kekayaannya. Dari 4 hal ini, yang paling utama adalah kita lihat agamanya. Jika kita memilih karena agamanya, maka kita adalah orang yang beruntung. Kemudian di dalam video ini saya akan menjelaskan tip yang ketiga, bagaimana kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu setelah terjadinya suatu pernikahan di dalam keluarga. Langkah yang pertama adalah kita harus saling pengertian. Saling pengertian yang saya maksud di sini adalah mengerti hak dan kewajiban dari suami ataupun istri. Kewajiban suami yang paling penting adalah seorang suami harus menafkahi keluarganya, menafkahi istrinya, menafkahi lahir dan batin. Itu adalah kewajiban suami yang paling utama, bisa menafkahi istri dan keluarganya, bukan hanya menafkahi lahirnya seperti kebutuhan makan, pakaian, rumah dan sebagainya, tetapi juga batinnya. Batin di sini seperti misalkan harus bisa membimbing keluarganya, membimbing istri anaknya, bisa menjadi anak istri yang soleh, solehah, bisa menjadi anak istri yang bisa menjadi hambanya Allah yang bertakwa, menasihatinya, mengarahkannya, dan membimbing sehingga keluarganya, anak dan istrinya itu bisa menjadi anak dan istri yang baik. Kemudian kewajiban dari istri itu diantaranya adalah dijelaskan di dalam suatu hadis. Nabi besar Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, "Ayu nisa'il khair?" Ya Nabi, bagaimanakah atau siapakah perempuan atau istri yang baik itu? Kemudian Nabi menjawab, Qala, menjawab siapa Nabi? Allati tasruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Jadi istri yang baik itu yang pertama adalah menyenangkan ketika dilihat oleh suaminya. Ketika suami tersebut melihat kepada istrinya, itu menyenangkan di dalam lahirnya, juga menyenangkan di dalam batinnya. Kemudian yang kedua adalah taat ketika diperintah oleh suaminya, selama perintahnya ini tidak maksiat, tidak melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tidak menyelisihi pada suaminya dari dirinya dan hartanya. Artinya apa? Istri ini tidak menentang, tidak selalu mendebat, tidak selalu berselisih kepada pendapat dari suaminya tersebut. Kemudian selain dari kita harus saling pengertian, saling mengerti hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang kedua adalah kita bangun komunikasi yang baik. Di sini adalah intinya komunikasi yang baik antara istri dan suami. Ini sangat penting sekali juga. Misalkan jika ada suatu permasalahan, maka kita harus selesaikan dengan
bermusyawarah sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, wa syawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah di dalam perkara kamu sekalian. Jika kita ada suatu perkara, ada suatu permasalahan, maka jalan terbaik adalah kita bermusyawarah. Bagaimana musyawarah yang baik itu? Ya, jika kita ada suatu permasalahan, maka yang paling terbaik adalah kita fokus terhadap solusi terbaik dari permasalahan tersebut, bukan mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari jalan keluar yang terbaik. Piye apike, bagaimana baiknya, itu harus lebih kita fokus. Jangan mencari siapa yang salah. Karena apa? Karena pada dasarnya semua manusia itu tidak mau disalahkan, atau pada dasarnya semua manusia itu merasa dirinya benar. Kemudian yang ketiga, tipsnya supaya keluarga kita bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, menerima apa adanya dari pasangan kita, suami ataupun istri kita. Kita terima apa adanya, bukan menerima ada apanya. Memang setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, tetapi alangkah baiknya dari kekurangan dan kelebihan tersebut kita bisa saling melengkapi. Karena jika kita sudah diikat dengan tali pernikahan, itu artinya kita sudah menjadi satu hati. Bahkan kalau di dalam orang Jawa menyebut istri ataupun suami itu adalah garwo, yang artinya adalah si garing nyowo, atau suami itu adalah separuh nyawanya. Jadi separuh nyawa dari kita itu adalah istri ataupun suami tersebut, sudah menjadi satu. Jika istri kita bahagia atau suami kita bahagia, kita pun juga ikut bahagia. Jika istri ataupun suami kita itu sedih, kita pun juga bisa merasakan kesedihan tersebut. Jadi saya ulangi sekali lagi, 3 hal yang paling penting untuk membentuk ataupun mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah setelah kita menikah atau di dalam keluarga kita. Yang pertama, saling pengertian. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, menerima apa adanya pasangan ataupun suami istri kita. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kanan.